Selamat sore teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 6 April 2021. Saya akan melakukan analisa untuk besok tanggal 7 April 2021. Oke teman-teman, saya akan mulai dengan IHSG teman-teman ya. Seperti yang dilihat di layar teman-teman ya, untuk IHSG saat ini ya di layar saya ini kan sudah ada satu tren naik. Kemudian saya lihat, saya tarik Fibonacci-nya, di sini ketemu adalah saat ini posisi IHSG itu adalah berada di support retracement 61. Jadi udah 4 hari bursa ya, 4 hari bursa IHSG bermain di area retracement 61 atau di kisaran 6.000-an hari ini. Jadi hari ini itu closingnya kembali lagi ke angka psikologis di 6.000. Hari ini IHSG menguat 32,484 poin atau menguat 0,54. Kita akan lihat nih hari ini untuk bursa ya, untuk tadi malam sebenarnya untuk Dow Jones itu naik positif 1,1, kemudian Nasdaq juga 1,6, SB 500 juga ya. Untuk Nikkei hari ini merah, tapi biasanya untuk trader Indonesia itu menggunakan data Hang Seng ya teman-teman ya. Taiwan, DAX juga hari ini untuk tanggal 6 ya, 6. Berarti udah buka market Eropa, semuanya regionalnya mendukung teman-teman ya, regionalnya hijau. IHSG sendiri berhasil tutup di 6.000 ya, walaupun masih belum kembali lagi ke area yang kita bikin di atas, masih jauh ya, tapi setidaknya tidak mengalami penurunan lebih dalam. Dan kalau teman-teman lihat sebenarnya untuk hari ini itu banyak sekali saham yang naik teman-teman ya, seperti Trio Metal ya, kemudian ada konstruksi, ada saham andalan saya yaitu Indosat, ada kemudian TKIM, ASA juga naik teman-teman ya. Itu semua sebenarnya memberikan ini ya, kenyataan bahwa memang di bursa itu walaupun marketnya mau naik atau turun, mau indeksnya mau naik atau turun, tetap saja ada saham-saham yang bisa kita ambil untuk kita trading kan, atau kita ya teman-teman ambil untuk bisa teman-teman inilah ya, buy at low, buy lower, atau buy di support kemudian jual lagi di resist di dekatnya. Karena beberapa saham bentuknya itu saat ini banyak sekali yang sebenarnya dia itu ada di dasar teman-teman ya, ada di dasar, sudah di support, tidak turun lebih dalam seperti itu, tetapi untuk naik juga tidak lebih tinggi. Jadi sementara adalah kita harus trading aja dulu untuk kondisi saat ini seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, saya akan update dulu ke saham-saham utama ya. Saham-saham utama tuh saham-saham yang biasanya dipegang oleh banyak teman-teman ya. Teman-teman tuh banyak memegang saham-saham ini, terutama saham-saham yang liquid, saham-saham yang ya bisa dibilang jadi trennya orang-orang trading seperti itu ya. Yang pertama adalah saham Antam teman-teman ya. Ini teman-teman lihat, kalau Antam seperti yang saya bilang tuh, untuk Antam sebenarnya sudah cukup lama bermain di rentang retracement 0 sampai retracement 23. Jadi area kuning ini adalah sebenarnya area konsolidasi Antam dari 8 Maret teman-teman. Itu sudah sekitar 1 bulan Antam bermain di area situ ya, memang sempat breakout ya. Jadi untuk hari ini itu harga ditutup di 2.330, naiknya 5,9%, 130 poin. Jadi di dalam kebiasaan saya mengamati satu saham itu, biasanya satu saham itu kalau ditekan cepat ya, dia biasanya kalau dia liquid itu baliknya juga cepat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, satu saham ketika dia konsolidasi tetapi tidak turun lebih dalam lagi di dalam base-nya. Contohnya adalah, salah satunya adalah Antam. Model-model Antam seperti ini ketika sudah ditekan tetapi tidak turun lebih dalam dari area konsolidasinya, itu kalau di saya itu saya anggap dia sebagai sedang konsolidasi. Orang juga tidak mau menjual lebih murah, tapi juga belum
agresif untuk membeli. Nah, model-model seperti itu adalah kalau teman-teman sifatnya spekulatif buy, yang pertama teman-teman mesti petakan dulu areanya. Area antara supportnya dengan resistnya itu jaraknya berapa. Kalau Antam ini memang barang tradingan ya. Kalau saya lihat, kalau saya tarik dari titik yang paling banyak itu Antam tuh di 2200-an. Ke harga saat ini ya, ke harga saat ini 2230. Itu naik 130 poin, itu sudah sangat cukup untuk teman-teman untuk trading ya, teman-teman. Itu adalah Antam. Kita lihat untuk data asingnya untuk Antam apakah ada informasinya. Ya sebenarnya kalau kita lihat teman-teman hari ini dan kemarin ya, itu asingnya melakukan pembelian cukup besar ya, walaupun di hari tanggal 1 April kemarin penjualannya juga cukup besar. Namun overall kalau kita lihat, kalau sampai 17 Maret itu asingnya masih besar ya. Masih rutin membeli ya, walaupun ada sell off yang cukup besar juga di tanggal 12 sampai 15 Maret. Ini sebagai gambaran aja bagi teman-teman yang suka menggunakan data asing, karena kalau saya tarik sampai tanggal 24 Februari ini terlihat juga asingnya itu akumulasi besar sekali di 24 Februari, 26, 25 ya. Ini data yang saya tarik ke bawah nih teman-teman. Ini seperti itu, dan untuk asing itu prinsipnya mereka juga kalau beli tidak sehari 2 hari, akumulasi juga tidak sehari 2 hari. Jadi big fund asing juga kalau akumulasi mereka perlu waktu lama ya. Jadi mereka menggunakan average price, bukan seperti trader kecil yang membeli dan menjual dalam waktu yang sangat singkat. Oke, kembali ke chart teman-teman ya. Kita lihat apakah dorongan Antam hari ini itu disertai dorongan volume. Ya teman-teman, kalau kita lihat hari ini untuk volume itu dia menyentuh moving average 5 dan moving average 20 volume. Itu yang pertama. Secara tren bagaimana? Kan saya menganalisa dengan menggunakan 3 hal, yaitu TVM. Trennya adalah breakout. Ya, trennya adalah saat ini tepat di bawah atau tepat di resist. Dorongan volumenya bagaimana? Volumenya ada tepat di MA 20 dan MA 5. Dan momentumnya bagaimana? Momentumnya hari ini bermain di 0. Momentumnya MACD-nya bermain sudah 4 hari bermain di atas 0. Itu artinya ya ini saham sudah istilahnya persiapan terbang seperti itu ya. Apalagi area saat ini, harga saat ini adalah area dekat resistan. Jadi kalau besok ada kondisi marketnya bagus, regional bagus, bukan tidak mungkin Antam akan bermain di atas di atas retracement 23% atau di atas 23.30-an sebagai resistan saat ini. Jadi masih gunakan titik itu karena belum tembus ya resistannya. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Berikutnya adalah Inco ya. Inco ya bentuknya sama, ketiganya ini sama ya. Kalau kita lihat Inco berangkat dari sini, berangkat dari dasarnya ini ya. Saat ini dengan volume yang sudah di atas moving average 5. Tapi belum sampai di atas moving average 20 volume ya. Kalau untuk harga saat ini udah kembali lagi bermain di atas moving average 5, di atas moving average 20, dan di atas moving average 200. Jadi apakah mungkin yang namanya Inco ini ya menggunakan kebiasaan bahwa satu saham ketika berada di MA 200-nya itu disitulah salah satu support kuatnya ya, salah satu support kuatnya. Jadi orang-orang juga pada antri di area situ. Kebetulan di area situ juga bersamaan dengan retracement 0 atau area retracement 0 sampai 23 yang saya beri warna kuning ini teman-teman ya. Jadi secara chart udah bagus sih sebenarnya, tinggal tunggu dorongan. Secara tren udah siap berangkat, masih di dasar siap berangkat. Secara volume masih perlu tambahan, dan secara momentum ya sudah mendekati 0. MACD-nya udah duluan bergerak ya. Seperti itu teman-teman, tinggal perlu yang namanya dorongan volume. Kita lihat untuk data asingnya untuk Inco teman-teman ya. Hari ini juga asingnya net buy cukup besar ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan saham berikutnya. Baik teman-teman, saham berikutnya adalah TINS. Seperti yang dilihat teman-teman, untuk data asingnya juga hari ini melakukan pembelian yang besar ya.
Oke, kemudian saya langsung update aja ke chart ya. Untuk TIN secara bentuk sama teman-teman ya. Jadi harga saat ini berada di atas MA5 tapi masih jauh dari MA20-nya. Jadi MA5-nya itu ya di harga sekarang 1610, untuk MA20-nya itu di 1740-an. Untuk harga, untuk volume secara tren dia masih dari dasar ya, masih di dasar. Memang beberapa hari ini Inco tidak sekenceng, maksud saya TINS tidak sekenceng dua saudaranya ya teman-teman. Jadi memang saya biasanya menggunakan TINS ini untuk trading, tapi hari ini tidak begitu kencang ya, walaupun kenaikannya 6% ya. Biasanya lebih lagi seperti itu. Untuk volume hari ini ya di atas MA5 tapi belum sampai di atas MA20. Momentum udah mulai menguat menuju 0. MACD juga demikian. Untuk asingnya tadi sudah saya sampaikan teman-teman ya. Oke teman-teman, update berikutnya adalah Adikarya ya. Adikarya ini saham-saham karya ya teman-teman. Kalau teman-teman baca, teman-teman lihat, teman-teman dengar di grup seperti itu, banyak yang membahas saham karya saat ini memiliki ini ya, earning atau laporan keuangan yang tidak bagus untuk tahun 2020. Ini seperti di data saya, tahun 2020 kuartal keempat nih, kalau saya cek di RTI tadi untuk Adikarya sebenarnya udah rilis ya, tapi di sini belum muncul ya. Memang untuk EPS-nya ya sekitar ini. Untuk WSKT kan min 543 sama dengan yang di RTI, PTPP Wika sama juga, Adikarya juga sama sebenarnya. Secara umum 2020 itu laporan keuangannya tidak bagus ya teman-teman ya. Jadi itu juga kenapa walaupun di awal-awal Januari kemarin untuk bahasan saham-saham ini ya ada katalis SWF, Sovereign Wealth Fund, namun demikian tidak banyak menolong ya, tidak banyak menolong untuk pergerakan saham-saham karya ya. Walaupun demikian kita lihat nih, kalau kita lihat nih udah beberapa hari ini saham karya sebenarnya apa ya istilahnya, bertahan di area tersebut ya. Ini saya bahas saja jadi satu ya, karena sifatnya ini update. Ini untuk Adikarya seperti ini di retracement 0 sampai 2. Ini saya tidak menggunakan retracement 0 sampai 23 ya, karena ini belum ini. Saya masih menggunakan tren naik dan koreksi saat ini untuk Adikarya. Sebentar saya geser dulu. Itu di 61. Jadi kalau misalkan untuk Adikarya ini dia akan naik lagi, itu target pertama adalah di kisaran 1440 untuk Adikarya. Untuk Wika juga sama posisinya saat ini, dia udah sampai 76 teman-teman, sudah overshoot, sudah. Untuk Wika memang dia istilahnya udah terlalu dalam ya, udah di bawah MA 200-nya. Ya kalau dia bisa bertahan di retracement 61, untuk kenaikannya targetannya di 38 retracement atau di 1760 ya, itu untuk Wika. Untuk Wika volumenya hari ini kenceng. Secara tren dia mantul dari retracement 76 tapi masih di bawah MA 200 ya. Di bawah MA 200, masih di bawah retracement 61, tapi udah ada dorongan volume ya. Walaupun demikian karena kenaikannya belum begitu tinggi sehingga untuk momentum masih di bawah 0. Walaupun arahnya udah ke arah 0. Sedangkan untuk MACD-nya masih bermain di bawah 0. Wika kita akan cek data asingnya teman-teman. Data asingnya juga besar sekali hari ini, Wika. Kemudian PTPP saya lanjutkan jadi satu aja. PTPP juga asingnya besar. WSKT juga malah lebih besar lagi. Jadi terkadang tuh seperti ini teman-teman. Satu saham kalau belum rilis laporan keuangan dan orang itu memiliki asumsi ataupun orang mungkin mengetahui ya perkiraannya, ya mungkin mereka akan buang dulu barang tersebut. Mereka akan sell dulu sampai ada kepastian. Dan ternyata laporan keuangan juga udah keluar. Nah biasanya sih kalau laporan keuangan udah keluar, kalau laporan keuangan tuh bagus, biasanya kan secara logika harusnya naik. Tapi biasanya kalau laporan keuangannya bagus, ya orang udah tahu, udah tahu kok. Akhirnya ya udah begitu rilis justru nggak naik lagi, akan turun. Itu terjadi juga ketika saham-saham di sell off, dijual terus-terusan karena orang berasumsi bahwa laporan keuangannya adalah negatif, makanya ini jual dulu aja laporan keuangan negatif walaupun belum keluar. Nah,
begitu laporan tersebut keluar, ya udah climax seperti itu, udah selling climax ya. Udah titik puncak jualannya lah. Akhirnya ya udah begitu turun dipungutin. Itu akhirnya akan membentuk satu candle hammer, biasanya rejection seperti ini. Wika juga rejection, Adikarya juga rejection, WSKT, Wika, PTPP juga rejection semua. Ini juga akan saya tambahkan teman-teman ya, saya catat WSBB ya, WSBB juga rejection cakep teman-teman ya, sampai retracement 61. Hari ini naik dengan volume. Oke, saya masukkan ke list untuk WSBB teman-teman ya, silahkan dimasukkan ke list. Seperti halnya multipolar kemarin teman-teman ya. Kemarin kan kita bahas multipolar dan ternyata itu barang naik ya. Oke, langsung saya update saja untuk multipolar teman-teman ya. Baik teman-teman, ini multipolar ya, yang ini adalah sebenarnya satu permintaan analisa dari teman-teman, dari saya nggak tahu, saya bisa cek namanya siapa yang nanya kemarin. Thanks ya untuk ininya kemarin minta dianalisa multipolar. Jadi multipolar tuh waktu kita analisa kan harganya masih di sekitar 105 ya. 105 sekarang di 135 tadi high-nya ya. Jadi multipolar ini memang dalam tren naik ini, yang naik ini ya. Yang naik ini dari swing low ke swing high, koreksinya hanya sampai 38, which is itu adalah koreksi yang sangat normal. Dan saya udah bikin 2 garis, koreksinya kalau seandainya cuma hanya sampai di retracement 23 dan naik ke atas seperti ini artinya koreksinya sangat-sangat kecil. Dan koreksi sampai 38 pun juga masih sangat kecil. Dan nyatanya juga hanya sampai 38, kemudian naik ke 23 dan tembus high-nya baru kemudian naik ke atas. Seperti itu untuk multipolar dengan dorongan volume 2 hari ini kencang ya. Dorongan volume 2 hari ini kencang. Untuk volume ini warnanya merah tuh artinya volume hari ini lebih rendah dari kemarin. Untuk MACD 2 hari udah bermain di atas 0. Momentum, ya momentumnya udah jelas nih, momentumnya udah di atas 0 walaupun belum di atas 100. Ini kalau momentumnya di atas 100 biasanya harganya itu udah kencang sekali teman-teman. Kita lihat untuk data asingnya, siapa tahu teman-teman ada perlu tambahan nih ya. Kalau data asing boleh saya katakan mix aja karena multipolar juga secara market cap juga tidak begitu besar, tidak besar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan cek targetnya ya untuk multipolar. Kita akan cek dulu. Oke teman-teman ya. Nah, untuk targetnya adalah di 160 teman-teman ya. Target 160 karena saya gunakan tren turun ini ya. Baru ketemu di 160 untuk target kenaikan dari multipolar teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan bosan-bosan saya sebut Indosat karena memang Indosat ini satu saham yang dalam koreksinya itu boleh dibilang kalau kita lihat dari tren bawah ini, kalau kita tarik itu nanti ketemunya hanya sampai 38 retracement aja. Saya antri sampai 3 retracement 50 juga nggak pernah dapat. Dan karena ini sudah ketemu high-nya ya, ketemu high-nya di area untuk Indosat sudah ketemu high di area ini, area kuning ini. Jadi saya gunakan tren turun ini untuk mencari target dari Indosat ya. Saya sampaikan di sini untuk beberapa hari yang lalu untuk Indosat itu secara harga itu hanya sebentar sekali harganya beristirahat di MA, harganya menyentuh di MA 20 ya. Kemudian terbang di atas MA, maksudnya terbang ini di area-area MA 5-nya, jadi istilahnya harganya bersandar di MA 5-nya. Dan hari ini breakout lagi high-nya, dan juga breakout high sebelumnya di tanggal 18 Maret 2021. Tadi sempat di 7.300. Padahal target saya itu hanya di 7.690. 7.600 ya, hampir tercapai. Kurang 300 saja udah tercapai teman-teman. Ini barang bagus. Model settingan barang seperti ini adalah buy on weakness. Kita lihat untuk analisa saya kan TVM secara tren breakout high-nya dan hampir menyentuh target 161 di 7.600. Secara volume bagus, volumenya ya tinggi. Secara momentum ya udah jelas bagus di atas 0.
Secara MACD, nah MACD hari ini dia bermain di atas 0. Which is itu bagus sekali teman-teman ya. Masukkan list ya, ini saham-saham seperti ini masukkan list. Ini udah lama masuk list. Kita lihat dulu untuk data asingnya teman-teman ya. Indosat. Oh, Indosat hari ini besar asingnya ya. Asingnya banyak membeli untuk hari ini. Oke teman-teman, update berikutnya adalah TKIM. TKIM NKP ini saham ditekan tapi juga tidak turun-turun ya. Tidak turun-turun, bahkan 3 hari ini sebenarnya habis ditekan pada hari keempat sebelum hari ini itu 3 hari ini sebenarnya sudah ada perlawanan ya. Kalau saya baca TVM secara tren hari ini ada perlawanan dari dasar ya. Udah 3 hari sih sebenarnya. Kemudian kalau secara volume, nah ini untuk volume masih kurang ya, masih kurang, ada perlawanan. Arahnya ada perlawanan tapi volumenya masih kurang. Untuk MACD udah mengarah ke 0, udah cukup lama. Untuk momentumnya juga udah mengarah ke 0 ya. Secara tren sih masih udah berangkat dari dasar tapi masih perlu ya namanya dorongan volume. Karena bagaimanapun satu tren itu tidak dianggap valid apabila tidak ada volume yang mendorongnya. Kita lihat TKIM hari ini asingnya banyak melakukan penjualan. Oke, kita lihat dulu untuk TKIM. TKIM ini kan dalam satu tren naiknya itu koreksinya sampai 61. Jadi kalau misalkan rebound dari 61, target pertama itu di 1200 di 12.950 teman-teman ya, di area-area ini. Di area-area kuning ini yang saya garis ini. Nih. Oke. Kemudian TKIM saya lanjutkan di NKP. Oke teman-teman, ini NKP ya. NKP juga sebenarnya sama harganya saat ini berkonsolidasi di dasar, overshoot sampai 76 retracement ya. Harga untuk INKP ini cenderung dia deket sekali dengan moving average 200 ya teman-teman. Itu biasa menjadi support. Secara volume juga saat ini masih kurang. Momentum dan MACD juga ya masih di situ-situ saja. Masih di bawah 0. Belum ada kekuatan atau belum ada tambahan volume berarti. NKP asingnya juga masih melakukan ini penjualan hari ini. Walaupun overall ini asingnya masih besar net buy-nya teman-teman ya. Itu update saya untuk TKIM NKP. Oke, kemudian TPIA teman-teman ya. TPIA ya. Oke teman-teman, TPIA kalau saya lihat nih, dia kan saat ini sebenarnya masih kumpul-kumpul tenaga ya untuk menjebol high-nya. Jadi tren turun ini yang saya analisa sebenarnya dari tren turun ini udah kembali naik lagi menembus beberapa resistan teman-teman. Cuman udah hampir sentuh high-nya, ini masih kumpul lagi, harganya masih konsolidasi di MA5-nya ya. Di MA5-nya kecenderungan hari ini adalah hammer, jadi masih perlu yang namanya konfirmasi besok. Secara tren oke semua, perfect bullish, MA5 di atas MA20, MA200 juga. Secara volume hari ini harganya kan di dalam 4 hari ini harganya cenderung turun, candlenya kecil-kecil, volumenya juga turun, momentum kecil dan MACD mengecil. Kita lihat dulu untuk data asingnya untuk TPIA. Volume transaksi juga kecil teman-teman. Jadi ya untuk bisa menjebol resistan perlu yang namanya volume ya. Perlu yang namanya volume. Ini sepertinya nggak kemana-mana ya, karena tidak turun dengan volume besar, tidak naik dengan volume besar. Jadi ya boleh dibilang konsolidasi di antara 76 retracement sampai 100 retracement, atau di area 10.860 sampai 11.330. Oke teman-teman, saya lanjutkan saham berikutnya. Baik teman-teman, saham berikutnya adalah Medco teman-teman ya. Medco ini masih konsolidasi di dasar. Kenaikan hari ini boleh dibilang cukup ini ya, candlenya bisa mengcover atau menutup yang kemarin. Kalau kita lihat itu dalam 4 hari ini candlenya itu sebenarnya ini sudah menunjukkan ada satu penguatan. Jadi untuk Medco ini secara tren dia sebenarnya reversal dari dasar ya. Harga tutup di atas MA5-nya. Tapi masih jauh kalau ke MA20, karena MA20 itu berada di atas retracement 23 ya.
atau di 620. Jadi untuk support masih gunakan di 575, untuk resistan masih gunakan di 615. Kita lihat volumenya juga masih belum ada, momentum, MACD semuanya masih cenderung lemah. Kita lihat data asingnya untuk Medco. Medco sebenarnya asing dalam 4 hari ini banyak melakukan pembelian. Kita update untuk Elsa ya teman-teman. Elsa mix untuk data asingnya. Kemudian untuk ininya, nah ini untuk Elsa ya, ini masih istilahnya kalau saya lihat ini masih kedodoran, belum kuat untuk naik ya. Volume hari ini cukup tinggi teman-teman, volumenya di atas MA 5 dan 20. Nah kita lihat untuk Elsa ini ya, dia masih belum mampu naik. Jadi sebenarnya di area sini kemarin tuh ada satu konsolidasi ya. Konsolidasi tapi ada satu bentuk candlenya doji besoknya dijawab dengan doji kan, namanya doji kan perlu konfirmasi ya. Terus dijawab dengan bentuk candle apa? Shooting star nih. Candle kedua sebelum sekarang ya. Candle ketiga sebelum sekarang kan doji. Doji ini perlu konfirmasi. Dikonfirmasi bentuknya adalah shooting star, turun ya, turun. Ya, kita gunakan support di low-nya itu di 334. Dan 334 hari ini tidak kuat menjadi supportnya. Karena seperti itu, maka untuk Elsa ini kalau saya lihat ya mungkin untuk resistannya, untuk supportnya kita gunakan area ini ya, area di dalam kotak ini area demand-nya ya, kisarannya di 300-an. Walaupun hari ini ada candlenya penguatan tapi masih belum kuat di atas 335 atau 335 masih belum bisa menjadi support karena masih di bawahnya. Jadi untuk support gunakan aja di bawahnya di 300-an, untuk resistan di 335. Itu demikian untuk update saya untuk Elsa teman-teman ya. Oke teman-teman, update berikutnya adalah Indo Tambang Raya. Indo Tambang Raya itu setelah kemarin bagus sekali naik dari retracement 0 sampai 23 ya dalam tren turun ini. Hari ini masih bertahan di atas 23 ya. Di atas 23 masih bertahan, sempat turun sih. Namun demikian candle terakhirnya adalah berbentuk hammer ya. Boleh dibilang 23 retracement atau di 12.450 masih menjadi support, resistannya masih di 13.100. Kita akan lihat dorongan volume apakah ada. Volumenya juga hari ini ada tapi masih di bawah MA20, lebih besar volume yang kemarin. MACD-nya masih udah mulai bermain di atas 0 selama 2 hari. Indo Tambang Raya, kita lihat untuk asingnya hari ini melakukan net sell sedikit. Oke teman-teman, update berikutnya adalah PTBA teman-teman ya. PTBA ini saya lihat nih untuk asing ya, setelah beberapa hari melakukan penjualan asingnya, hari ini asing kembali masuk untuk PTBA ya. Kita lihat untuk PTBA itu, kalau seingat saya tadi sempat turun ya. Nah, ya betul teman-teman. Jadi PTBA untuk 2 hari ini ya, 2 hari ini kan sebenarnya turun tuh. Terus dalam tren turun ini ya, tren turun ini kan saya bikin retracement-nya untuk nyari resistnya. Sebenarnya untuk kemarin kan jebol 2 support ya, yaitu di 266 dan 2560. 2560 hari ini sempat dibawa ke 2450-an ya. Tapi closingnya berbentuk hammer. Ini sebenarnya satu bentuk rejection yang bagus untuk PTBA ya. PTBA. Saya update saham berikutnya teman-teman ya. Sekalian saja. Adaro ya, Adaro konsolidasi di dasarnya masih di area kuning ini. Bentuk candle hari ini hammer ya, 1 2 3 4. 4 hari terakhir candlenya menunjukkan higher low atau low-nya atau rendahnya lebih tinggi ya. Secara volume masih di bawah MA5 dan 20, momentumnya udah mulai di 0, MACD-nya udah turning, udah belok, ya mungkin kalau besok menguat harganya, maka MACD akan bermain di atas 0-nya. Kita lihat untuk data asingnya untuk Adaro teman-teman ya. Adaro juga hari ini asingnya banyak melakukan pembelian.
Saya update untuk Harum teman-teman langsung ya. Harum hari ini asing juga banyak melakukan pembelian. Langsung kita juga cek update di chartnya Harum. Nah, Harum juga saat ini bentuknya mirip-mirip dengan saham-saham yang lain. Jadi hampir ini tembus resistan di retracement-nya ya. Retracement-nya dia sudah hampir tembus. Kalau kita lihat ini area konsolidasinya ya, teman-teman. Ini kita geser dulu. Nah, area konsolidasinya ini ya, itu udah di range atas konsolidasinya. Ya, kalau breakout dengan volume ya akan keluar dari range konsolidasi tersebut. Volume hari ini kenceng di atas MA5 dan 20 sedikit. MACD mulai bermain di atas 0 untuk satu hari ini ya. Kalau kita lihat nih dari tren naik ya, koreksinya kan untuk Harum nih dia sampai 50 retracement aja, belum sampai sih. Hanya sempat disentuh aja. Untuk besok itu kalau menguat dia maka akan berada di atas retracement 38 kalau menguat. Saat ini dia masih konsolidasi di area situ ya. Untuk resistan masih boleh digunakan retracement 38 tuh di 5340. Supportnya boleh digunakan di 4619, tapi itu support ini ya, support retracement ya. Jadi kalau mau gunakan yang lebih valid itu ya gunakan aja candle terakhirnya itu di mana seperti itu. Kalau mau digunakan di 50 atau garis panjang ini boleh di 4619, 4620. Oke teman-teman, saham berikutnya yang sering banget saya bahas dan masuk saham saya yaitu ASA ya. ASA ya seperti ini teman-temannya hari ini. Untuk ASA kembali tembus high-nya. Oke, saya cari toolnya dulu untuk geser ya. Kembali tembus high-nya teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi setelah kemarin itu harga MA5 dan 20-nya bertemu ya. Secara tren kan memang satu saham itu akan bagus kalau ketika naik MA-nya dia bertemu, setidaknya seperti itu ya. Naik bertemu, ada pause sebentar seperti itu. Jadi teman-teman yang ketinggalan barangnya ada kesempatan untuk menambah atau ada kesempatan untuk membeli di harga yang lebih reasonable. Bukan di puncak ya, tapi harganya ketika sementara saham tersebut tren pause atau istirahat dari tren panjangnya seperti itu. Jadi ini memang area yang saya bulatin ini itu adalah area istilahnya area sandaran. Satu saham ketika naik itu harganya itu harus sesekali kembali ke itu. Supaya apa? Supaya sehat seperti itu. Jadi satu tren yang bagus tuh justru tren yang ada koreksinya seperti ini. Kalau tidak ada koreksinya, itu kalau turun ya bisa tanpa ampun seperti itu. Ya, seperti teman-teman lihat nih saham-saham yang arah berhari-hari, ARB-nya juga berhari-hari seperti itu. Tapi kalau saham yang ada naik, ada istirahatnya, maka ya kalau turun pun juga nggak langsung bablas ke bawah seperti itu ya. Itu untuk ASA teman-teman ya. Berikutnya, oke, saya cek tambahannya dulu. Untuk ASA volumenya cantik sekali hari ini. Jadi untuk volumenya bagus sekali ya. Momentumnya di atas 0. Jadi kalau besok naik lagi momentumnya akan bermain di atas 100. Itu artinya niat sekali di sini ya. MACD juga besok saya yakin kalau harganya naik MACD akan bermain di atas 0 dan di atas 0 atau di seberang itu udah confirm. Itu istilahnya kalau orang-orang yang perlu konfirmasi itu kondisi confirmnya satu barang itu adalah ketika MACD-nya udah nyebrang. Nah, kita lihat untuk asingnya teman-teman ya. Asingnya besar sekali teman-teman hari ini ya. Ini bahkan paling besar sejak tanggal 10 Maret. Itu adalah ASA. Saya lanjutkan ESA. ESA asingnya mix ya, saya boleh bilang mix seperti itu. ESA, nah ESA juga sama teman-teman, ini saham juga secara chart bagus. Ya, ini kita lihat secara tren gimana? Secara tren perfect bullish. Tembus high-nya, volumenya oke, MACD-nya oke, masih di atas 0, momentumnya di atas 100, jadi niat, pergerakannya niat ya.
ESA termasuk saham saya, saham yang masuk dalam list ya. Pasti teman-teman udah sering dengar karena ini dibahas berulang-ulang dan di chartnya juga seperti ini. Ada tanda seperti ini ya. Untuk ESA sebenarnya dari tren ini, kalau kita lihat dari tren turun ini terus dia naik tembus high-nya itu retrace 161 udah kesapai di 330 dan saya kayaknya udah bikin target berikutnya ya teman-teman untuk target setelah 161 kecapai. Oh, saya belum bikin dan di Mirai ini saya nggak bisa cek di 261 retracement. Tapi untuk saat ini untuk ESA dia akan menuju ke retracement 261 ya teman-teman, 261 retracement. Oke teman-teman, ini untuk retracement-nya itu di 430-an ya. 430-an itu retracement 261. Ini saya ambilkan dari trading view karena di Mirai tadi saya nggak bisa lihat ya. Di Mirai berapa tadi? Di 430 ya, 430. Jadi di sekitar 430 teman-teman di sini, di 430 kita bisa bikin di 430 di sini. Ya, sekitaran ini. Untuk 261 retracement-nya ya. Oke teman-teman, saya update saham berikutnya adalah ERA ya. ERA habis stock split. Asa sudah, ESA, ERA. Ya, ERA habis stock split. Dia masih bermain di area sini teman-teman ya. Masih di area sama sih dari tren sebelumnya. Yaitu di... Sebentar saya geser dulu. Ya, masih di atas retracement 38 di 485 sampai 530. Jadi masih di area situ. Kalau saat ini untuk harga di bawah MA5 dan MA20, jadi masih harus berjuang dulu untuk di atas MA5 ya. MA5 itu di sekitar 515. Itu untuk ini, untuk ERA, dorongan volume belum ada, momentum di bawah 0 masih, walaupun sudah cenderung mengarah ke 0. Ya, kemudian untuk MACD masih juga belum ada penguatan, masih cenderung flat. Jadi harganya sih masih nggak kemana-mana, tidak di bawah turun tapi juga tidak di bawah naik. Kita lihat untuk asingnya teman-teman, untuk ERA ya, ERA masih banyak asing melakukan penjualan teman-teman. Saya lanjutkan IMAS teman-teman ya. IMAS datanya mix aja. Saya langsung ke chart saja. Nah, ini juga untuk IMAS nih masih saja konsolidasi ya dari tren turun ini. Tren turun ini dia kan habis jebol triangle ya. Target jebolnya itu sampai di 850 ya, atau mungkin dia hanya akan sentuh MA 200-nya di 950. Tapi udah 4 hari ini untuk IMAS tidak dibawa lebih rendah lagi. Secara volume biasa saja ya teman-teman. Untuk support resist ya masih, untuk support masih di 1050, resistan masih di 1175. Oke teman-teman, agro ya. Agro juga banyak diminta nih. Agro secara TVM, secara tren masih 0 sampai 23 retracement. Masih berupaya menembus retracement 23 atau di 1090. Tadi sempat disentuh aja ya. Volume belum ada dorongan yang lebih dari MA5 dan 20. Momentum malah masih jauh melemah. MACD-nya udah 4 hari menguat. Nah, kita akan cek detailnya. Nah, seperti ini kalau saya lihat 2 hari ini candle-nya adalah doji. Perlu konfirmasi ini untuk agro. Agro kita lihat asingnya seperti apa. Ya, asingnya mix aja, campur net sell, net buy. Ini barang tradingan. Kalau teman-teman udah kumpul barang, kalau udah naik kenceng ya sampai di resistan bisa dijual dulu untuk agro. Oke, untuk BRIS teman-teman ya, BRIS udah 4 hari ini deket sekali dengan low-nya. Ya, dekat sekali dengan low-nya. Ini kalau saya ambil di week-nya itu udah tembus, udah dead cross MA5 ke 20 week ya. Jadi dari tren naiknya ini
Udah tembus di 38, kalau sampai 38 ya kemungkinan di 1570 target dari Breeze. Kalau sekarang sih kita lihat masih terlihat nih belum ada penguatan, masih di bawah low-nya. Nah kalau justru hari ini lowest-nya, maka tren akan saya ganti. Nanti trennya bukan yang saya bulatin ini, tapi trennya turunnya jadi tren ini. Karena hari ini low-nya ya. Karena hari ini lowest-nya, jadi trennya saya ganti. Trennya bukan tren yang itu, tapi saya masih belum lihat turunnya ini mau sampai ke berapa. Kita gunakan di weekly-nya aja, weekly. Seperti ini teman-teman, di weekly teman-teman bisa lihat titik-titik koreksinya dari agro ya bisa mungkin sampai 1570. Walaupun perjalanan ke sana mungkin tidak langsung. Ada pergerakan naik turun seperti itu teman-teman ya. Kalau kita lihat juga harganya agro ini juga nggak ada penguatan yang, maksud saya Breeze ini juga nggak ada penguatan kuat seperti itu teman-teman ya. Cenderung turun setelah sentuh 3980. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah Doit. Doit ini juga diminta, banyak yang punya juga. Nah seperti ini teman-teman untuk Doit. Doit ini satu tren naik, dia saat ini koreksinya udah sampai 50 teman-teman. Udah maksud saya apa ya, sudah separuh trennya ya. Udah separuh trennya. Kalau sampai 61 ya itu berarti udah ekstrim sekali koreksinya. Ya memang Doit ini termasuk saham yang volatilitasnya tinggi, enak buat trading ya. Saya juga sering trading untuk Doit ini. Kita lihat untuk asingnya Doitnya. Overall asingnya masih beli untuk Doit. Ya, untuk Doit supportnya masih gunakan di 375, resistennya di 395 teman-teman ya. Kita lihat apakah ada dorongan volume penurunan hari ini. Volumenya masih tepat di MA5. Nah, ini untuk momentumnya dia melemah ya, melemah ini udah 4 hari melemah. MACD-nya juga masih mencari dasar. Jadi kemungkinan pelemahan Doit masih berlanjut teman-teman ya. Lanjut. Nah, saham tradingan lagi yang saya juga sangat suka adalah Same. Ya, Same ini teman-teman kita lihat secara volume di bawah MA520. Momentumnya di bawah 0, masih flat di bawah 0. Momentumnya maksud saya momentumnya menguat menuju 0. Kalau MACD-nya flat di bawah 0 ya. Kita lihat untuk asingnya untuk Same ya, ini dalam hari ini asingnya udah mulai net buy walaupun masih kecil. Setelah berapa hari itu? Setelah 6 hari bursa sebelumnya asingnya banyak melakukan penjualan. Same ini saya masih suka trading teman-teman, masih ada barang juga. Ini masih hold, saya masih ada barang pokoknya. Oke, kita lihat ya sekarang untuk ini. Jadi enaknya kalau beli barang tuh nggak langsung besar ya, bertahap seperti itu. Harga saya masuk dari 350 sempat nambah di 400-an, secara umum masih untung ya teman-teman. Jadi saya masih hold aja. Walaupun juga posisi trading juga ya. Untuk Same saat ini dari tren naik ini koreksi itu memang sampai 50, tapi udah rebound ya, dan harga hari ini memang sempat turun di bawah retrace 38 tapi kembali lagi masuk ke area 38, sehingga untuk support Same adalah di 430 dan 460 ya. 430 dan 460. Baik teman-teman, itu tadi saham yang saya analisa hari ini, cukup banyak saya update. Beberapa dari saham ini saya trading sama teman-teman, saya hold juga. Jadi itu kenapa saya cenderung berulang-ulang menganalisa satu saham, karena itu update untuk teman-teman. Kalau teman-teman juga sahamnya sama ya oke, bisa sambil analisa bareng. Kalau misalkan teman-teman sahamnya beda, bisa berikan komentar untuk bisa saya analisa pada next kesempatan berikutnya. Seperti itu teman-teman, terima kasih teman-teman semuanya.